Jadi fokus ya. Kita doain apa? Mendoakan pertumbuhan hubungan ya. Aku harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia juga harus punya hubungan yang baik, karena ini yang akan jadi jembatan, karena ini yang akan jadi penghubung. Kalau hubungan aku dan dia baik dengan Allah, maka akan turun keberkahan, turun fadl, turun rahmah, turun berbagai blessing ya, gitu. Berdoalah untuk apa lagi? Berdoalah untuk masa depan bersama gitu. Ya Allah Neng gitu, namanya aja belum tahu gitu, dia dari mana, nggak apa-apa, berdoa aja gitu. Ya Allah, siapapun dia, ada di negeri manapun, apakah dia di Turki, apakah dia di Mekah, entah dia di antah berantah ya, kalau dia adalah jodohku, kalau dia adalah soulmate aku gitu, aku berdoa untuk masa depannya, karirnya, teman hidupnya. Jangan biarkan aku dan dia punya teman-teman rusak. Jangan biarkan aku dan dia punya teman-teman yang merusak iman. Ini penting banget. Oke, berdoa apa lagi nih misalnya? Oke, jadi kamu bebas sih yang namanya berdoa ya. Jadi meskipun saat ini kamu belum terhubung ya dengan dia, belum tahu siapa dia gitu, tapi kamu sudah punya ikatan doa yang hebat, punya ikatan doa yang luar biasa, sehingga bayangin ya, akan ada kesaksian yang dia terima atau kita terima ya, saat kita saling berdoa. Dan doa adalah investasi terbaik. Investasi terbaik untuk diri kita dan calon pasangan kita. Di dalam doa itu ada harapan, ada tenaga, ada iman, ada banyak kebaikan ya. Makanya insya Allah ini adalah langkah penting untuk ngedapetin keyakinan, membuang ketakutan, membuang kesialan, membuang keburukan-keburukan yang bakal menimpa dalam kehidupan persatuan atau kebersamaan dengan calon kita. Oke, jadi step 1 temukan Tuhan, step 2 berdoa di dalam penantian, step 3 buatlah daftar. Jadi daripada kamu sibuk mendaftar ketakutan, takut banget. Aku pernah mendaftar ketakutan gitu kan di IG aku. Maafkan ya, aku bukan bermaksud menebar teror gitu kan. Cuman ya itu belajar ya. Daripada kita ngelis gitu, tahu nggak gitu, apa sih yang paling menakutkan? Kalau dia itu toksik, kalau dia itu narsis, kalau dia itu playing victim, kalau dia itu bla bla, kalau dia itu tukang bohong, tukang bla bla bla. Kalau kita mau ngelis ketakutan, ya mungkin kita nggak akan maju, kita nggak akan mengambil sebuah keputusan penting ya. Tapi cobalah kita juga ngelis selain ya. Jadi memang harus balance gitu. Kita harus sadar realita. Ini nih yang paling kita takutin ada 20. Silahkan di list. Ternyata ada juga banyak sekali list-list keberuntungan, list-list kebahagiaan yang harus kita capai, dan ternyata ini yang dijanjikan Tuhan gitu. Dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga gitu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafada wa razaqakum minat thayyibat gitu. Dan Tuhan bukan yang ini ya, sorry, yang ayat berikutnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun gitu. Dan Tuhan menjanjikan dari pasangan kalian ya, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Mungkin itu rada umum ya, rada umum, dan kita harus ngelis, kenapa aku harus menikah gitu, keberuntungan apa yang harus aku perjuangkan, kebaikan apa yang harus aku perjuangkan, kebahagiaan jenis apa yang harus aku perjuangkan gitu kan. Karena di dalam dunia pernikahan itu ya mungkin mirip sebuah pertempuran juga. Artinya bukan pertempuran gimana ya, maksudnya ya banyak tantangannya gitu. Nah,
ketika aku mau bertempur gitu kan, atau kamu mau bertempur, oke, aku mau bertempur, tapi aku bertempur untuk apa? Aku berjuang untuk apa? Apa yang aku perjuangkan? Ini yang harus kita fahami gitu, supaya kita lebih punya keyakinan di dalam menapaki sunnah pernikahan ini. Oke, ternyata kamu boleh membuat daftar ya, daftar kebahagiaan, kebaikan-kebaikan, atau bahkan kualitas yang ingin kamu dapatkan dari pasangan kamu. Ya, spek apa? Kamu mau yang seperti apa? Kamu harus spesifik ya ketika kamu berdoa. Oke, saya kasih contoh. Spek misalnya yang harus kamu jadikan di list pertama adalah jangan puas dengan seseorang yang tidak mengutamakan Tuhan. Ya, artinya ambillah pribadi atau kualitas seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mengutamakan Tuhannya. Atau ya, jangan puas juga misalnya kita dapatkan dia hanya setengah hati mengejar Tuhannya gitu. Jadi spek utama pertama yang harus jadi concern kita adalah dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, dia mengejar Tuhannya, dia tidak mengabaikan Tuhannya, dia tidak menyepelekan Tuhannya, karena sebagian besar bencana, kesulitan di dalam rumah tangga itu karena mengabaikan Tuhannya, karena menyepelekan kehendak Tuhannya. Jadi kamu cari siapa nih cowok-cowok, cewek-cewek yang menjadikan Tuhannya sebagai prioritas. Siapa ini cewek-cewek, cowok-cowok yang menjadikan Tuhannya sebagai concern, sebagai manhajul hayah, the way of life-nya, yang jadi, yang punya apa ya, yang visi misinya juga arahnya di jalan Tuhan. Insya Allah itu akan jadi awal yang baik, semoga ya gitu. Nah, ini bisa kamu jadikan list pertama karakter-karakter yang wajib dimiliki supaya kamu yakin dengan keputusan penting dan keputusan besar untuk masa depan kamu.